Ibu Panitia Pilkades tahun 2002 yang kami hormati. Ya, tolong didengarkan dulu. Ada Pak. Saya jadi matikan yang ngomong itu. Tadi Mute lah Pak. Ada masalah. tadi unmute aja Pak dari host. Masih ada di bawah ada. Dalam ini Pak. Bisa Bapak Ibu kita mulai. Singgali keluar. Ada segera Kak. Di belakang itu. Host unmute aja Pak. Ibu. Serta di unmute aja. Untuk enaknya Bapak Ibu di unmute semua. Langsung dari host aja Pak. Apain lagi ya, matikan admut semua aja udah. Pas nyalain matik. Abang yang bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu, para panitia Pilkades Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan tahun 2022. Ya, jadi Bapak Ibu dalam kegiatan Pilkades ini dasar hukumnya kita untuk kegiatan pendaftaran pemilih
yaitu turunannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lalu kegiatan jadwal tahapan dalam penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari yaitu penyusunan daftar pemilih oleh pemerintah desa tanggal 19 April 2002 sampai 9 Mei 2002. Penyerahan daftar pemilih 26 April 2002 sampai dengan 10 Mei 2002. Pemuktahiran data pemilih 27 April sampai dengan 20 Mei 2002. Lalu penyusunan daftar pemilih sementara. Nah, pada saat ini Bapak Ibu dalam posisi penyusunan daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih sementara ini kita harapkan segeralah disusun oleh panitia untuk diumumkan nantinya pada masyarakat dapat jumlah pemilih sementara pada saat sekarang ini. Lalu kita ada penetapan daftar pemilih sementara, lalu ada kegiatan selanjutnya usul perbaikan, lalu perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih tambahan, pengumuman pemilih tambahan, penyusunan daftar pemilih tetap, penetapan daftar pemilih tetap, pengumuman daftar pemilih tetap, pendaftaran daftar pemilih tetap tambahan, rekapitulasi pemilih tetap, dan penetapan pemilih tetap. Jadi itulah Bapak Ibu proses daripada tahapan khusus untuk pendaftaran. Selanjutnya alur daripada pemutahiran data ini, pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyediaan data pemilih, pemerintah desa menyerahkan data, lalu dinas PMD menyerahkan DP4. Nah, bagi panitia atau desa yang belum mendapatkan DP4, agar segera proaktif meminta kepada PMD melalui pihak kecamatan bisa meminta pada kami. Lalu itulah untuk membantu Bapak Ibu dalam hal pemutakhiran data tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pemutakhiran data ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan kepala dusun, dan kepala dusun kalau bisa ditetapkan menjadi ditunjuk menjadi petugas PPDP. Jadi agar memudahkan Bapak Ibu panitia dalam hal penyusunan daftar pemilih tadi. Nah, kita berharap panitia bisa segera merampungkan kegiatan penyusunan daftar pemilih ini. Nah, data pemilih ini alurnya penyusunan daftar pemilih, data pemilih dan data penduduk. Bang, suara Bang katanya kedengaran. Coba jadi penyusunan daftar pemilih haruslah asasnya mandiri, jujur, adil, berkesan hukum, tertib. Lalu efisiensi, efektivitas, dan mudah untuk disusun, ya. Lalu syarat hak pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan kepala desa genap berumur 17
tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Ini untuk pemilih nih ya. Untuk sudah pernah kawin artinya ada identitasnya. Apa itu kalau nikah? Buku nikahnya. Nah, jangan kawin-kawin yang nggak ada buku nikahnya. Tidak bisa untuk menggunakan hak pilih. Artinya yang dia punya identitas lah. Lalu untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan kepala desa harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, jadi harus dia didaftar dalam daftar pemilih. Syarat pemilih, pertama tidak sedang terganggu jiwanya, ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. Dan tidak sedang menjadi anggota TNI atau polisi. Nah, jadi untuk Pilkades, TNI dan Polri tidak boleh didata atau tidak bisa digunakan hak pilihnya. Lalu selanjutnya, pemilih yang belum genap umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, tapi sudah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan, buku nikah, kartu penduduk elektronik. Jadi untuk pemilih pemula ini, patokan daripada panitia dalam mendaftar yaitu pada saat dia nanti pemungutan suara tanggal 7 September dia sudah genap 17 tahun ya, ataupun sudah pernah menikah. Ini untuk pemilih pemula. Lalu penduduk yang sedang terganggu jiwanya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, ini bukan artinya Bapak Ibu suruh mendata orang gila, tanya surat keterangan dokternya, tidak. Kalau memang dia sudah gila ya udah. Artinya gini, kalau tiba-tiba ada pemilih memang pada saat yang lalu dia bisa memilih, namun sekarang katanya sudah kena gangguan jiwa, ya minta surat keterangan dokternya. Tapi jangan yang gila-gila yang di pasar-pasar itu Ibu data. Ya, Bapak Ibu data. Warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat dapat menggunakan hak memilihnya. Ternyata tidak lagi memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan pilihnya. Artinya gini, tidak memenuhi syarat tadi itu kan yang pertama dia kan terdaftar sebagai pemilih. Nah, syarat daftar pemilih tadi itu ya harus penduduk desa dia. Jadi jangan warga negara Indonesia semua bisa memilih karena ini untuk Pilkades ya. Lalu pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, tadi kalau sudah tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kami bagi pada Bapak Ibu ya, contoh-contoh formatnya untuk kegiatan pendaftaran pemilih. Ini ada model BA, DPS, PKD. Nanti Bapak Ibu mungkin dalam waktu dekat kita akan bagikan surat edaran Bupati. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Format-formatnya sudah kami buatkan gitu ya. Nah, ini model DPS-nya nanti disesuaikan, diinput sesuai dengan data yang telah diberikan oleh pemerintah desa dan data DP4 yang telah diberikan oleh Dinas PMD. Ini model BAD PSPKD berita acaranya. Daftar pemilih, prinsip penyusunan jumlah pemilih pada setiap TPS paling banyak 500 pemilih. Nah, artinya TPS paling banyak bisa diisi 500 pemilih, tidak boleh lebih. Lalu TPS ditetapkan berdasarkan dusun atau gabungan dusun. Nah, kalau dia bisa satu dusun, ya satu dusun. Cuman kalau kurang bisa digabung ataupun lebih, ya digabung dengan dusun lain, syaratnya harus berdampingan dusunnya.
Lalu selanjutnya Bapak Ibu untuk penyusunan daftar pemilih ini, Bapak Ibu harus mempedomani daripada Perda nomor 2 tahun 2016, di mana di Perda tersebut diatur tentang tata cara penyusunan daftar pemilih tadi. Jadi Bapak Ibu lah harus segera melakukan penyusunan daftar pemilih sementara. Selanjutnya, data pemilih sementara dilakukan perbaikan oleh Panlih dan PPDP. Pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih adalah untuk mencairkan data dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di desa. Yang pertama yang memenuhi syarat, sudah berumur 17 tahun, berumur 17 tahun, tetapi sudah pernah menikah, telah meninggal dunia, pindah ke desa lain, atau belum terdaftar. Nah, inilah yang harus dilakukan pencoklitan. Selanjutnya, kegiatan coklit oleh panitia pemilih dan PPDP mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. Artinya gini, di dalam data yang diberikan oleh KPU melalui PMD, DPT Pilkada kemarin itu, dia belum terdaftar. Nah, ini Bapak catat. Lalu perbaiki data pemilih dalam hal terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, mencoret pemilih yang telah pindah domisili, mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI Polri, mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin. Nah, mungkin ada kesalahan data, masuk dia, coret. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa ingatannya, yang tadi tiba-tiba dia jadi gila, ya mungkin karena depresi, ya. Lalu mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus, mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk desa yang menyelenggarakan pemilihan desa berdasarkan identitas kependudukan. Nah, artinya mungkin waktu pilkada kemarin karena sifatnya kabupaten mungkin antar desa, ya kan, yang memilih di desa A. Kebetulan desa A ini ke Pilkades. Nah, ada penduduk desa B waktu itu ikut terdaftar dalam pilkada. Nah, ini harus dicoret karena ini Pilkades bukan pilkada, ya. Jadi harus teliti. Ini panitia desa dan PPDP. Lalu kegiatan dalam coklit pemilih tambahan oleh panitia PPDP. Pertama, laporan pemilih tambahan dibuat dalam bentuk formulir. Nah, ini ada poin-poinnya. Nanti akan kami serahkan melalui kecamatan di lampiran formulir formulir ini. Daftar pemilih tambahan, daftar pemilih diumumkan dalam berita acara format model BA-nya pun ada. Lalu yang penting lagi di sini adalah cara pendaftaran pemilihnya, mengkategorikan yang bisa untuk didata. Di poin nomor 4, penduduk yang berdomisili di desa lokasi pemilihan, artinya di desa lokasi Pilkades, ada penduduk lah nih, dan memenuhi syarat tetapi tidak memiliki identitas, KTP, kartu keluarga, di lokasi desa itu atau lokasi Pilkades itu, mungkin dia punya KTP lain kan, dan tidak terdaftar dalam DPS dapat didaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tambahan dengan melampirkan surat keterangan dari Pansus. Nah, ini begini. Jadi kasusnya memang ada penduduk desa yang sama sekali tidak ada identitasnya. Ya, ini minta surat keterangan dari kepala dusun. Ini bisa. Tapi memang betul-betul dia dapat dipertanggungjawabkan memang dia penduduk desa. Sebagai contoh, waktu belum Pilkades ini, dia masih berusia 16 tahun. Tiba-tiba bapak ibunya cerai.
mamanya kawin lagi, bapaknya kawin lagi, semua data nggak ada. Jadi anak ini tinggal di keluarga itu tidak punya identitas. Mau rekam KTP belum bisa karena harus ada kartu keluarga. Kartu keluarga tidak ada. Tinggal sama saudaranya. Nah, jadi apa yang bisa dilaksanakan oleh panitia desa, tanya kepada kepala dusun. Selagi kepala dusun menerangkan memang dia penduduk dusunnya dan bisa dibuktikan, mungkin entah ada ijazah ataupun raportnya yang menyatakan dia sudah berumur 17 tahun, bisa didaftar. Lalu penduduk yang berdomisili desa lokasi pemilihan sudah memiliki identitas atau sudah punya KTP, keluarga, dan surat keterangan pindah. Namun belum genap 6 bulan sejak diumumkan DPS, maka penduduk tersebut tidak dapat didaftar. Artinya gini, datang di desa ibu, bapak sekalian, ketika pendataan ini, pendatang itu belum ada cukup 6 bulan, maka lihat di tahapan, dia belum 6 bulan, maka tidak bisa didaftar. Dari pengumuman DPS, lihat tahapan di pengumuman DPS tanggal berapa, tarik dia 6 bulan ke belakang, seperti itu. Lalu penduduk yang berdomisili di desa lokasi pemilihan lebih dari 6 bulan, nah ini sudah pendatang lebih dari 6 bulan sejak diumumkan DPS, namun tidak memiliki identitas. Nah, datang aja dia kan. Jangan kan 6 bulan, mungkin sudah setahun di situ, tapi tidak punya identitas apa-apa. Atau surat keterangan pindah lokasi pemilihan, maka penduduk tersebut tidak dapat didaftar sebagai pemilih. Nah, saya seperti itu, Bu. Bapak Ibu sekalian ya. Harus hati-hati kita, karena ini untuk pilkades, bukan untuk pilkada. Jadi untuk memilih di desa itu harus memang betul-betul dapat menyatakan bahwasanya pemilih ini memang penduduk desa tersebut atau penduduk desa lokasi pilkades. Nah, inilah model-modelnya, ada berita acaranya. Nah, ini format pemilih tambahan. Jadi nanti kalau ada pemilih tambahan, Bapak Ibu catat. Nah, melapor mereka mungkin melalui kepala dusun atau PPDP-nya. Nah, catat namanya siapa, ya kan? Melaporkan siapa yang dilaporkan. Nah, jadi Bapak Ibu mencatat identitasnya apa, bukti identitasnya. Nah, lalu diberikan pada panitia membuat tanda terima. Nah, inilah formulirnya. Nah, ini format untuk daftar pemilih tambahan, ya, DPTB. Ya, nanti masukkan kemari yang tambahan-tambahan semua ini. Lalu pengumuman daftar pemilih tambahan. Nah, berapa penambahan hasil daripada pencoklitan ini diumumkan agar tahu bahwasanya yang mengusul tadi untuk didaftar sudah dimasukkan daftar pemilih tambahan. Nah, dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan, buatlah berita acara rekapitulasi daftar pemilih sementara. Jadi di rekapitulasi itu, daftar pemilih sementara itu berdasarkan yang pertama, DPS yang pertama kali diterima itu berapa, lalu dilakukan pencoklitan, validasi, tidak memenuhi syarat, yang meninggal, yang pindah berapa, lalu daftar pemilih tambahan yang baru tadi masukkan, lalu inilah dijumlahkan, daftar pemilih sementara dikurangi pemilih tidak memenuhi syarat, ditambah daftar pemilih tambahan, bisa pemilih pemula atau pemilih baru, penduduk pendatang yang sudah memenuhi syarat, di total lah ini menjadi daftar pemilih tetap. Nah, jadi syaratnya untuk pelaksanaan pembuatan daftar pemilih tetap harus dilakukan rekapitulasi ini dulu supaya Bapak Ibu tahu. Dibuatlah dia nanti per TPS, dan per TPS nanti Bapak Ibu bisa tahu berapa jumlah pemilih tetapnya. Nah, kalau sudah pemilih tetap, ini tidak boleh nanti diganggu gugat. Nah, ini ketentuan
dalam pelaksanaan coklit, pemilih yang belum terdaftar harus secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui kepala dusun. Artinya gini, sampaikanlah ini kepada warga masyarakat, baik di perwiritan, pengajian, ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya oleh panitia, bahwasanya ini sudah mau pilkades. Nah, segera siapa yang belum terdaftar melapor kepada kepala dusun atau kepada panitia atau kepada pemerintah desa. Intinya supaya terdaftar sebagai pemilih. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan dalam 3 hari. Nah, ini teknisnya. Data pemilih tambahan diumumkan. Nah, semua ini harus diumumkan agar transparan dan terbuka, tidak ada yang ditutupi. Nah, untuk kegiatan daftar pemilih tetap ini, pertama, panitia pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS ditambah dengan daftar pemilih tambahan. Nah, ini saya katakan tadi. Daftar pemilih tambahan dilaksanakan dalam rapat panitia pemilihan. Disaksikan BPD dan calon kepala desa. DPD dibuat menggunakan format model. Nah, ini formatnya. Lalu dituangkan dalam keputusan panitia. Panitia mengumumkan DPT di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Nah, jangka waktu pengumuman 3 hari. Nah, ini harus segera diumumkan. Nah, ini contoh format-formatnya untuk berita acara penetapan daftar pemilih tetapnya ya. Jadi sudah kami siapkan semua, nanti kami serahkan atau kami bagikan kepada Bapak Ibu format daftar pemilih tetapnya. Nah, ini contoh keputusan pilkadesnya. Jadi untuk Bapak Ibu diumumkanlah oleh daftar pemilih tetap tadi agar dapat dilihat oleh masyarakat. Lalu ada daftar pemilih tambahan 1. Nah, DPTB 1. Ini artinya apa? Ketika sudah ditetapkan daftar pemilih tetap ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang tertinggal. Nah, mungkin penduduknya pergi, ini balik lagi, dia dapat menunjukkan identitasnya pada saat pilkades ini. Apakah bisa didaftar? Bisa. Jadi masukkan dalam daftar pemilih tambahan 1. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke DPT dia, namun dimasukkan ke daftar pemilih tambahan 1. Ya. Karena daftar pemilih tetap sudah tetap dia, tidak boleh diubah-ubah. Kan seperti itu. Penyusunan dan rekapitulasi DPT dan DPTB 1. Nah, untuk pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun DPT dan DPTB 1. Nah, jadi nanti pada saat pemilihan yang digunakan oleh KPPS itu adalah DPT dan DPTB 1, salinannya. Nah, ini yang dibagikan. Ini dibagikan masing-masing TPS. Lalu panitia melakukan rekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan DPT B1, DPT dan DPT 1. Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat pelengkap pemenang. Jadi Bapak Ibu, kenapa DPT tidak boleh dilakukan perubahan lagi? Karena itulah dasar kita untuk melakukan pencetakan surat suara, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap Bapak Ibu dalam penyusunan DPT ini akan memperhatikan jumlah DPT-nya, jangan ada lagi yang dikurang-kurangi. Nanti terjadi perbedaan data dia, data DPT dengan data surat suara yang diterima. Nah, ini. Lalu inilah formulir pendaftaran pemilih tambahan setelah penetapan DPT, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan kami share juga. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan format yang sudah ada. Ini format daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tambahan pada pemilih kepala desa. Nah, ini sudah ada format-formatnya. Ini berita acaranya. Nah, daftar pemilih khusus. Jadi ini nanti daftar pemilih khusus adalah pada saat hari H sudah DPT, DPTB 1, ternyata pada hari H ada lagi memang penduduk desa yang tidak terdaftar dan hadir. Dan dia memiliki identitas desa tersebut. Apakah boleh memilih? Boleh. Jadi nanti dia memilih di TPS dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga, ya, atau identitas lain yang sah menunjukkan dia memang warga desa.
desa lokasi Pilkades. Namun dia diberi porsi untuk memilih menggunakan hak pilihnya, dia di akhir pemilihan, di akhir waktu ya. Tidak bisa Bapak Ibu gunakan dia untuk yang pertama kali datang. Karena itu sangat berbahaya. Mana tahu semua pemilih yang terdaftar ini hadir. Nah, jadi Bapak Ibu harus melakukan menyampaikan kepada pemilih tersebut nanti di akhir di atas jam 12 baru bisa menggunakan hak pilih. Itu pun melihat kondisi surat suara yang tersedia. Nah, ini daftar pemilih khusus formatnya. Nah, dalam kegiatan pendataan dan penyusunan data pemilih ini, Bapak Ibu tetap harus mengikuti protokol kesehatan dalam penyusunan data pemilih dan pengurutan data. Artinya supaya kita mendata orang untuk Pilkades kita yang terkena atau terjangkit penyakit, ya kita menghindari itu, ya. Jaga juga kesehatan Bapak Ibu selaku petugas dan panitia desa. Nomor 1 ini harus diperhatikan, ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk kegiatan pendaftaran pemilih ini. Jadi dalam pendaftaran pemilih ini bisa dipastikan Bapak Ibu pada saat sekarang ini sudah melakukan masa penyusunan daftar pemilih sementara. Nah, jadi dalam hal penyusunan daftar pemilih sementara ini kami harapkan Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan pihak desa dan juga pihak kecamatan dan PMD. Jadi bagi desa yang belum mempunyai datanya, segeralah proaktif hubungi panitia kecamatan, subkecamatan, dan juga mungkin bisa langsung ke PMD. Dan ini bisa nanti segera disusun. Kalau tidak dilakukan penyusunan nanti kita takutkan Bapak Ibu terlambat dalam pengumuman DPS nanti. Karena ini sangat riskan dalam penyusunan daftar pemilih ini. Harap Bapak Ibu harus proaktiflah dalam penyusunan daftar pemilih ini. Mungkin dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih ini itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Lebih kurang dalam penyampaian ini demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, dan nanti mungkin kalau ada yang bertanya kita lanjut dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk tanya jawab kita satu-satu ya. Jadi biar kondusif. Jadi silakan. Dari chat nanti kami balas. Coba co-hostnya apa kira-kira yang perlu ditanya? Suruh ngomong orang. Izin bertanya, Lu Palas. Izin bertanya, Desa Sesilo Timur, Pak. Bapak Ibu sekalian,
Izin bertanya, lupa. Desa Silo Timur. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak, Dianmut. Dari Desa Perkebunan Sukaraja. Silakan Pak, silakan. Yang mana dulu ini? Gini dong. Oh bisa. Iya. Saya satu. Kau pilih aja mana yang mau apa, yang mau daftaran. Akan mati. Assalamualaikum Pak. Tolong hostnya Pak, bilangkan itu mikrofonnya yang nggak berbicara dimatikan, jadi nggak dengar kemana-mana Pak. Ya matikan dulu semua. Yang sekarang aja ya. Pak, lupa. Izin Pak. Izin bertanya dari Desa Perkebunan Sukaraja Pak. Apa kita melakukan sosialisasi, Pak? Kalau dari kayak gini nggak bisa, Pak. Ya, yang mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, izin bertanya Lubuk Palas. Iya, silakan Bu Palas. Ya, oke Pak, begini Pak. Berdasarkan Permendagri nomor 72 2020, pasal 10 dan 11, syarat pemilih dan pemutakhiran pemilih. Dalam syarat pemilih kan ada domisili penduduk Pak, sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudian dalam pemutakhiran pemilih itu ada poin di dalam pasalnya itu, ayatnya itu pindah domisili. Jadi pertanyaan kami sederhana Pak, bagaimana hak pilih penduduk yang tidak berdomisili di desa kami? Ya. Ini kan perkaranya kan haknya sama Pak, jauh dekat sama aja. Kalau cerita domisili berarti dia tidak berdomisili di desa kami. Bagaimana itu Pak? Tapi dia penduduk desa kan? Yang Ya. penduduk. Oke. Itu aja Pak. Yang kedua Pak, untuk TPS Pak. Ya. Untuk TPS kan ada satu dusun atau penggabungan dusun, melihat jarak kalau dekat bisa digabungkan. Ya. Kalau misalnya geografisnya jauh Pak, kategorinya itu berapa kilo Pak? Ya. Karena kan kalaupun dekat dengan kondisi geografis kami, jalan rusak kan capek juga Pak. Ya, betul. Itu aja Pak. Oke ya, Bu Palas. Ada lagi? Biar sekaligus kita jawab. Desa Bangunsari, silakan.
Bangun Sari yang mana ini? Bangun Sari Silo Laut apa Bangun Sari Setia Janji? Ya, desa yang lain nih, Pak. Sesilo Timur, Sesilo Timur. Ya, silakan ngomong, Sesilo Timur. Oke, izin Pak bertanya Pak. Ya, Mengenai kegiatan coklit Pak yang di poin 4. Yang meminta surat keterangan suket dari kepala dusun walaupun dia bukan tidak memiliki KTP dan KK desa tersebut Pak. ya. Kami anggap itu jadi satu masalah nanti Pak, agak rancu ketika nanti yang di poin 5 dan 6 Pak, kalau kita gabungkan seperti itu Pak. Jadi nanti bisa saja, misal saja di lapangan itu ada yang mengada-ngada bahasanya aku sudah lama tinggal di desa, tapi tidak punya KTP dan KK. Jadi dengan keluarnya suket itu, mereka bisa memanipulasi data tersebut Pak. Dibandingkan dengan yang poin 5 dan 6 tadi, kita kalau 5 6 tadi setuju Pak. Yang tidak lebih dari kurang 6 bulan, tapi dia sudah punya KTP di situ, ya udah tidak bisa ikut jadi pemilih seperti itu Pak. Serupa sesama juga dengan yang di poin 6. Kalau bisa saran kita yang di poin 4 itu agak rancu dan itu menjadi memanipulasi data dari kepala dusun itu sendiri Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saran dari kami dari Desa Sesilo Timur, jika bisa pertemuan seperti ini tuh diadakan langsung Pak, karena ada memang perbedaan ketika kita tatap muka dengan Zoom Pak. Jadi kami mohon dari panitia Pilkades Desa Sesilo Timur bisa dengan desa yang lain bisa bertemu secara langsung tatap muka, karena banyak bahasan yang kami belum terlalu paham seperti itu Pak. Kemudian terakhir Pak, yang ketiga, ya ini sebenarnya belum masuk ke tahapan daftar pemilih. Saya cuma kami ingin tahu bahasanya apakah nantinya jika ada bakal calon yang lebih dari 5, itu kami yang, mohon maaf Pak kalau misalnya belum ada masuk ke BIMTEK yang lanjutan nanti, apakah itu kami yang menyeleksi yang lebih dari 5 atau dari pihak kabupaten? Terima kasih Pak, itu saja. Oke, terima kasih Pak Panitia Sesilo Timur. Ya, selanjutnya. Bandar Pasir Mandugi. Bandar Pasir Mandugi ya? Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, desa Bandar Pasir Mandugi, ada yang perlu tanya. Yang Bapak sampaikan tadi, kami sudah jelas, sudah paham. Namun ada yang mengganjal di hati kami, dan ini juga terjadi di desa kami. Ya, Pak. Pemilih yang sudah kawin atau rumah tangga, namun salah satu pasangan itu dari desa lain. Di desa lain dan bertempat tinggal di desa kami lebih dari 6 bulan. Namun salah satu pasangan ini, istri atau suami, ini belum ada identitasnya di desa kami. Sementara salah satu suami atau istri itu sudah ada identitasnya. Nah, yang satu lagi, istri atau suami itu dari desa lain, belum ada identitasnya. KTP belum ada, KK belum ada. Karena belum dipindahkan dari desa di mana dia tinggal dulu ke desa Mandugi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin tanyakan tadi Bapak sampaikan, yaitu masalah formulir, berita acara, dan sebagainya lah. Ini nantinya apakah kami yang mencetak atau memang dari panitia kabupaten yang mengadakan? Kami sudah terima bersih. Itu aja Pak dari kabupaten. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ampun semua. Ya.
Biar abang aja ngomong ya. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Palas, yaitu penduduk yang tidak berdomisili di desa, tapi dia penduduk desa. Ya, begitu ya, Pak apa ya? Bu Palas ya. Apakah dia mempunyai hak pilih? Ya, punya. Artinya kalau dia memang penduduk desa, Pilkades, lokasi Pilkades, tidak ada berlaku persyaratan domisili Bapak Ibu. Yang menjadi persyaratan domisili adalah dia penduduk pendatang, bukan penduduk memang desa tersebut gitu kan. Ini berlaku aturan domisili, mengantisipasi pemilih dadakan, pindah dia. Jadi berlakulah aturan 6 bulan tadi. Kalau penduduk asli mau dia masih kuliah di Medan anaknya atau masih bekerja, tiba-tiba Pilkades ini pulang, ya dia harus didaftar karena dia memang penduduk desa, warga penduduk desa lokasi Pilkades. Lalu jarak TPS karena dusunnya berjauhan atau jalan rusak, tidak ada masalah Pak, selagi sesuai dengan aturannya 500 TPS. 500 pemilih per TPS ya. Jadi harus ya, kalau justru dulu kan kalau Pilkades ini cuma 1 TPS Pak. Ya, mau dari manapun dia jauhnya, pasti dia datang ke TPS. Nah ini sudah TPS kita semakin banyak kan, karena untuk mengantisipasi kerumunan massa, ya bisa Bapak Ibu lah panitia yang mengatur TPS-nya. Artinya jangan dia pemilih TPS 6 Bapak masukkan ke pemilih TPS 1 gitu kan. Ini kan sulit dia. Jauh nanti. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Lalu dari sesi umur, suket menjadi masalah, bisa dimanipulasi data. Artinya gini Bapak Ibu, makanya ketika dalam panitia menyusun daftar pemilih, kan saya katakan, Bapak Ibu yang harus coklit, pencocokan dan penelitian apa yang dilakukan coklit itu, Bapak cek. Kalau dapat identitas seperti itu, ataupun surat keterangan, pastikan betul. Karena kan orangnya memang Bapak Ibu yang tahu di desa, kalau kami tidak tahu, ya kan. Jadi Bapak Ibu panitia langsung cek. Kan tidak mungkin semua ini pakai suket gitu kan, mau ratusan orang, ini pasti kasuistis dia, mungkin 1-2 orang. Nah ini saya jumpai kemarin waktu sosialisasi di Kecamatan Air Joman Baru, ada seperti itu gitu kan. Jadi kami kembali diskusi, boleh selagi memang ada yang menyatakan, dan ada menyatakan identitasnya itu minimal menunjukkan dia sudah 17 tahun gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kepala dusun itu bisa memberikan surat keterangan, ya tanggung jawab dia. Kalau nanti ternyata tidak benar, hati-hati, ini bisa jadi masalah, dan ini bisa menjadi penipuan, dan itu bisa menjadi tindakan pidana gitu kan. Tapi kita bicara dalam Pilkades ini, itu ranahnya tidak ranah Pilkades, tapi ranah umum dia, pidana umum, karena dia melakukan penipuan, dia pemalsuan data. Nggak mungkin Pak seperti itu. Pak Sundiasani baik-baik lah. Nggak ada seperti itu. Apalagi panitia dusun itu nanti kan kepala dusunnya jadi petugas PPDP, ya kan? Atau menjadi membantu panitia dalam penyusunan daftar pemilih. Artinya Bapak panitia dan PPDP atau kepala dusun, pemerintah desa sama-sama proaktif mencocokkan, meneliti. Jangan Bapak Ibu tidak teliti, apa dikasihkan PPDP, okekan saja, hati-hati juga ya. Jadi kuncinya dalam Pilkades ini, penyusunan daftar pemilih ini harus betul-betul menjadi perhatian lah, atensi yang sangat serius. Lalu dari Kecamatan Desa Bandar Pasir Manduge ya, Pak Ketua. Ya sudah kawin, ya kan. Contohnya istrinya lah orang desa Bapak, ya kan, dapat menantu laki-laki orang luar, sudah 6 bulan situ,
Pilkades pula tahun ini. Apakah bisa didaftar? Tidak bisa, Pak. Karena dia pasti identitasnya masih identitas desa awalnya. Katakan orang Siantar, ya kan? Seperti itu kan. Walaupun sudah domisili, Pak, di Desa BP Mandogi sudah setahun, Kak. Namun dia belum berubah identitas. Jadi dia masih terdaftar di desa asalnya. Jadi nggak bisa, Pak, ya. Itu untuk masalah pendataan walaupun sudah kawin dia, Pak. Tidak boleh. Jadi untuk selanjutnya tadi masalah pemilih ya, Desa Sesilo Timur, nanti ada tahapan untuk kegiatan penyusunan pencalonan, nanti kita lebih dalam ke situ. Jadi kami minta ini masalah penyusunan daftar pemilih dulu, biar jangan ke sana kemari. Jadi seputar tentang penyusunan daftar pemilih apa yang ini masalahkan. Jadi juga kepada Mandogi tadi menanyakan, Pak, kalau bisa Sesilo Timur kita jumpa langsung, Pak. Iya, Bapak Ibu. Ini kita sebelum kita jumpa langsung, artinya kami sudah berikan wacana ataupun bahan agar nanti Bapak Ibu pelajari, ini nanti kami bagikan, Bapak Ibu pelajari dan Ibu laksanakan, Bapak Ibu laksanakan. Kalau ada masalah kita langsung nanti pada saat pembekalan kita langsung pembahasannya, Pak. Jadi kita tahu permasalahan masing-masing siapa. Namun masalahnya pasti sama ini, Pak. Pada daftar pemilih itu, kan itu kan. Ada yang nggak ada identitas, ada yang penduduk pendatang gitu kan. Ada yang sudah tinggal di desa selama lebih dari 2 tahun mungkin, namun identitasnya belum ada juga kan gitu kan. Nah, ini hampir sama rata-rata kami hadapi permasalahannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari yang tadi sampaikan ada lagi kira-kira sebelum kita masuk kepada tahapan pencalonan khusus untuk penyusun daftar pemilih dulu. Jadi untuk penyusun daftar pemilih ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan? Lanjut Pak, lanjut. Ya, dari desa mana Pak? Saya lanjut ya Pak. Sudah ada lagi yang ditanyakan lagi. Dari desa mana? Silakan. Maksudnya lanjut aja Pak. Panitia, lanjut aja ya. Jadi untuk penyusun daftar pemilih sudah oke nih semua. Artinya gini ya, Bapak Ibu ya, untuk penyusun daftar pemilih, data yang sudah ada itu Bapak tetapkan saja menjadi DPS. Mentahnya itu, yang dari DPT Pilkada itu. Pemain laki-lakinya 2.000, perempuannya 2.500, udah itu tetapkan dulu nanti. Baru sambil menetapkan itu Bapak Ibu lakukan pengecekan. Mana yang pindah, mana yang meninggal, ya kan? Maaf Pak, sebentar Pak, ini dari Mandogi. Bapak katakan itu kan yang kami terima dari pemerintah desa di tahun 2020, itu kan nggak bisa karena kami tetapkan jadi DPS. Karena kan kami waktu Pilkada 2020 17 TPS Pak desa kami. Jadi sekarang menjadi 11 TPS. Itu kan kami gabungkan dulu Pak. Penggabungan dari TPS yang satu itu TPS 2. Jadi 11 TPS lah Pak. Jadi sekarang kami sedang menetapkan TPS yang 11 itu. Tarik menariklah nih pemilih Pak. Nggak bisa kita langsung jadi DPS, DPT itu. Jadi kami sekarang sedang menyusun yang nama DPS dari DPT tahun 2020. Kan harus dia menjadi 11 TPS dari 17 gitu Pak. Ya. Nanti ya tetap 17 TPS. Mana Pak? Yang penting intinya panitia tetap segera lakukan validasi data ya. Ya Pak, iya. Ya. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu dalam penyusunan data pemilih ini, Bapak Ketua membuat rapat kecil siapa timnya gitu kan. Jadi tim panitia pemilih desa ini siapa yang membidangi tentang penyusunan daftar pemilih, ya. Lalu siapa yang akan berkoordinasi tentang pencalonan kepala desa. Artinya bukan menjadi tanggung jawab
orang yang kita suruh gitu, panitia yang kita berikan tugas. Namun supaya lebih spesifik dia, karena nanti di saat penyusunan daftar pemilih, Bapak Ibu, ada juga tahapan pencalonan. Nah, ini supaya tidak bertabrakan, ya, berilah pembagian tugas kerja untuk masing-masing panitia. Nanti dilakukan rapat oleh panitia, membagi job kerja masing-masing anggota panitia. Namun kalau sudah diberikan job kerjanya itu bukan berarti tugas untuk pendaftaran itu tugas kamu selaku panitia yang disuruh. Tidak, tetap kolektif dia, Pak. Kolektif, kolegial, ya. Namun supaya spesifiknya dia agar mudah siapa yang menangani tentang pendaftaran pemilih, tentang pencalonan, kan seperti itu. Jadi supaya lebih kegiatan Pilkades ini bisa terukur dia, Pak, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi mau nanya? Silakan lagi. Sabar ya, Pak. Bangun Sari, Silau Laut, ya, silakan. Oh ya. Halo, Pak. Halo. Ya, Ya, Pak. silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang Ya. pertama yang ingin kami tanyakan, tadi ada Bapak sampaikan berikut dengan video filenya terkait pencoretan-pencoretan seperti tidak warga Desa Bangunsari misalnya. Ya. Nah, apakah laporan DPS kami nanti kepada panitia kabupaten, DPT yang diberikan kepada kami dilakukan coklit by name-nya dan diberi tanda seperti contoh proses pendataan event-event pemilu lain, atau kami mendata langsung ke rumah-rumah, kami masukkan by name-nya berdasarkan hasil daripada pemutahiran data yang dilakukan oleh petugas kami. Artinya apa? Maksudnya begini, Pak. Maksud kami tidak perlu lagi melakukan pencoretan dalam DPT. Jika by name yang ada di PT itu memang real fakta di lapangan kami ada, maka kami masukkan ke dalam DPS. Jika tidak, maka kami tidak akan masukkan dalam DPS. Begitu maksud kami, Pak. Karena kami sudah selesai, Pak, proses pendataan, Pak. Kemudian yang kedua, Oke. Yang kedua, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang daftar pemilih, gitu kan, Pak, ada warga desa yang memang dia berdomisili di desa tersebut, namun sama sekali tidak mempunyai data, baik KTP ataupun KK, begitu kan, Pak? Ya. Bagaimana cara PPDP untuk memasukkan ke POM itu tentang untuk pengisian apa, Pak? Pengisian nomor NIK, nomor KK-nya, Pak. Karena sementara dia tidak punya sama sekali KK ataupun KTP gitu. Mohon petunjuknya, Pak. Oke, Pak. karena kemudian gini, Pak. Karena kami sudah ada chat langsung dengan Pak Anto. Saya mukanya belum tahu nih, Pak. Pak Anto namanya. Ya, ini saya, Pak. Anto. Pak Anto, Pak. Saya Muhammad Sukri, Pak. Oh, Bapak yang sebelumnya ya? Iya, Pak. Nah, Mana berarti mukanya? kita- Mana mukanya? Santai, Pak. Oh, ya. Silakan, Pak. Silakan. Yang jelas kami pakai dengan petunjuk Bapak yang melalui WA ya, Pak. Iya. Karena saya rasa bertentangan dengan file yang Bapak masukkan dalam Zoom itu tadi gitu. Kami rasa mungkin apakah kami salah persepsi atau bagaimana kan? Iya. Oke, Pak. Jadi karena kami sudah selesai, Pak, proses input data, cuma tinggal karena ada format baru, kami tinggal merombak ke format baru aja gitu, by name-nya. Seperti itu kan, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi untuk masalah pendataan itu memang apakah mencoret apa ya itu, Pak. Cuman nggak pernah sampaikan kepada kami, Pak.
Oke. Oke, Pak. Dari Silonau. Karena kades ini cukup di desa Bapak. Kami di kabupaten hanya membuat regulasi dan aturan. Jadi DPT itu sampai di desa Bapak saja, gitu kan hasilnya. Lalu kami di panitia hanya ingin tahu berapa jumlah pemilihnya untuk pencetakan surat suara seperti itu. Jadi kalau ada pemilih Pak yang memang tidak ada identitasnya, namun bisa dibuktikan surat keterangan, ya, dan tidak ada NIK, tidak ada nomor KK-nya, gitu kan. Jadi pertama bisa dia dimasukkan pemilih asal ada surat keterangan dari Pak Dusunnya yang menyatakan dia memang penduduk desa tersebut. Lalu untuk NIK-nya Pak, kita akan pandu fasilitasi mengecekkan Pak ke Capil. Ini kan kasus seperti di Erjoman Baru, ketika saya pulang sosialisasi saya sampaikan dia memang penduduk situ, omak bapaknya core kan gitu kan. Nah, jadi pindahlah itu, dibawalah semua identitasnya, anak-anaknya yang tinggalkan tidak ada identitas. Ini kasih seperti itu Pak, yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan bantu cek Pak, karena kita juga ada data dari Kemendagri yang telah kami minta. Dan itu sudah juga kami bagikan ke setiap desa. Udah dapat kan Bapak Ibu kan data P4 tadi? Ya. Nah, kalau belum dapat segera hubungi Dinas PMD agar diberi daftar pemilih potensial tadi, daftar pemilih. Jadi supaya Bapak Ibu bisa dilaga dengan DPT Pilkada dengan DP4 dari Kemendagri. Karena permasalahannya katanya yang DPT dari Pilkada nomor NIK-nya itu diberi tanda bintang. Ini kan Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu agar tahu berapa NIK-nya bisa di cross check dengan DP4 tadi. Kenapa? Dan memang harus disampaikan sekali lagi saya ingatkan, ketika DPS yang diumumkan, tolong NIK-nya ini dilindungi Pak. NIK pemilih ini dilindungi dengan cara disilang ya. Melalui Excel tadi kan diganti dengan bintang atau tanda X agar tidak bisa diakses orang Pak. Karena kalau sudah tahu NIK ini bahaya, bisa digunakan untuk penyalahgunaan dalam hal pinjaman online dan segala macam. Kita melindungi juga pemilih kita, penduduk kita. Jangan yang cuman kalau yang daftar pemilih yang ada di panitia boleh lengkap dia by NIK by name ya kan, by address-nya. Namun kalau yang diumumkan Pak harus dia dicoret dia minimal 3 digit dari atau 4 digit dari belakang ya. Itulah yang kami sampaikan. Jadi untuk tahapan penyusunan daftar pemilih sudah Pak ya? Sudah. Ada lagi? Ayo. Habis ini Pak Kabid ya ingin menyampaikan materi pencalonan kepala desa dan Pak Kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Masih berapa yang aktif? Bangun Sari? Pas Pak, mantap. Pas ya. Desa Erjoman mau bertanya Pak, silakan. Saya pemateri baru bertanya udah. Erjoman silakan Erjoman. Udah oke, Erjoman. Cuma jamnya aja sampai jam 16. Erjoman silakan Erjoman. Halo, Erjoman Pak. Ya silakan Erjoman ya. Ini Pak ada mau dipertanyakan supaya cukup jelas dan cukup padat mengenai daftar pemilih. Ya. Ini berhubungan calon kepala desa dengan daftar pemilih Pak, kependudukan. Itu ada satu pasal dihilangkan yang sebelum itu calon kepala desa minimal 1 tahun. Tapi itu sudah dihapus. Jadi mengenai penduduk ini yang Pak Panitia, ini kita
pemilih dulu, tahapan penyusunan daftar pemilih. Pencalonan nanti masuk Pak Kabid nanti. Ini sama hubungannya, Pak. Ini sama hubungannya dengan daftar pemilih. Oh iya ya. Sama Gimana kok ini, bisa Pak. terjadi hubungan? Tidak, Pak, ini sama, Pak. Pencalonan tadi yang menjadi calon tadi itu kan yang lama harus 1 tahun. Berhubungan dengan daftar penduduk yang mau menjadi daftar pemilih. Dia sudah bertempat tinggal di Desa Air Joman, lengkap, sudah punya KK dan KTP, tapi diterbitkan bulan 2 tahun 2022. Kenapa nggak bisa masuk, Pak? Kan dia nggak dapat bedennya, Pak. Sedang kepala desa calonnya boleh dari desa luar. Karena apa yang sudah asli penduduk kita sudah memilih daftar pemilih. Tolong Pak penjelasan Pak. Maksudnya apa belennya kalau nanti penduduk menanyakan? Udah sah menjadi, udah ada KK dan KTP, tapi diterbitkan di bulan 2. Hitung-hitungan memang belum ada 6 bulan, tapi kan ada belennya dengan calon kepala desa Pak. Tolong Pak diperjelas Pak. Jadi Pak, di aturannya tetap dia untuk persyaratan pemilih ya pendatang ini 6 bulan dia sampai dengan diumumkannya daftar pemilih sementara. Nah itu aturan Pak. Itulah yang berlaku. Jadi kalau kurang dari 6 bulan memang nggak bisa untuk pemilih Pak. Makanya saya katakan untuk pemilih. Kalau untuk pencalonan beda lagi gitu. Ya Pak, panitia ya. Ya Pak. Syarat pemilih ya pemilih, syarat pencalonan lain lagi gitu. Oke, terima kasih Pak kalau gitu Pak. Berarti ya Pak ya. Cukup padat dan cukup apalah dipahami lah Pak. Ya oke Pak. Nanti pertanyaan warga, loh kenapa nggak ada belennya? Itu kami kan nggak ngerti kan itu. Kami serahkan nanti ke Pemdes itu aja Pak ya. Oke. Seandainya Pak. ada warga, aku udah punya kakak punya ini, kok nggak bisa? Aku ikut kan gitu menjadi pemilih kan gitu. Ya udah kita ikuti tadi kata Bapak aturannya 6 bulan ya udah kami ikuti itu Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Padang mau undang. Apa? Yuk, Padang mau undang. Jadi kita nggak Padang mau undang kayak tadi mau nanya. Padang mau undang. Biasanya Padang mau undang. Halo, selamat siang Pak. Yang dari mana ini? Padang mau undang? Panitia Padang mau undang Pak. Oh ya silakan Pak. Begini, ada yang saya tanyakan Pak. Yang pertama pada waktu penyusunan pemilih DPS itu apakah memang kita sudah langsung di per TPS? Karena kan kita ketahui tadi Pak, punya kami sebelum data mentahnya itu kan ada 17 TPS, tapi sudah dibagi harus ke dalam 10 TPS. Apakah itu harus kita langsung kita bagikan ke dalam TPS yang sesuai peraturan itu 500 pemilih kapasitasnya Pak? Itu yang pertama. Dan apabila ini karena kami ketahui di Padang Mondang itu Pak, kemungkinan besar itu ada beberapa TPS yang memang pemilihnya itu lebih dari 500. Jadi solusinya bagaimana itu Pak nanti ke depannya? Sedangkan kita tidak bisa lagi untuk mengajukan TPS tambahan gitu Pak. Itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi untuk pada mau undang masalah TPS itu sebetulnya untuk DPT ya. Untuk DPT DPS ini data yang dari DPT Pilkada itu bisa langsung Bapak umumkan, namun ya, kalau untuk lebih baiknya dilakukan verifikasi dulu ya. Kalau untuk TPS ya kalau memang satu TPS itu lebih dari 500 boleh digabungkan ke dusun lain ya. Syaratnya berdampingan Pak dusunnya ya.
Jadi, agar jangan terlalu jauh sekali dia dari TPS atau TPS awalnya. Karena memang syaratnya 500 pemilih TPS. Ke sini Ya, Padang mau undang ya. Jadi kuat lah. Itulah yang tadi mandirikan. Itu masuk ini baru tak bisa. Memang nggak bisa. Tapi bisa kan? YouTube. Jangan cuman matikan unmute semua. Halo, Pak Silo Jawa, Pak. Oh, Silo Jawa ya, silakan. Ya, siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya punya pertanyaan terkait tentang pencoklitan, yang mana mungkin di sini mungkin terjadi untuk di desa-desa lain selain Silo Jawa, mengenai warga yang domisilinya di luar wilayah kerja. Misalkan warga Silo Jawa tapi tinggalnya di kisaran atau di mana gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pencoklitan yang akan kita lakukan harus menemui warga langsung meskipun dia di luar wilayah kerja? Karena kita menjaga nanti yang kita takutkan dia tidak terdata di dalam DPS, bahkan mungkin sampai ke DPT ketika kita tidak mendatanya di saat pencoklitan. Yang kita khawatirkan di saat hari H surat suara tidak mencukupi untuk digunakan pengguna KTP. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung ya kita jawab ya, untuk Silo Jawa ya. Ya, Pak. Jadi kalau memang dia warga desa Silo Jawa, dia mungkin bekerja di kisaran kos gitu kan, cari nafkah gitu kan. Apakah panitia atau PPDP harus mendatanginya, Mak? Mampus kita, Pak, kalau kita datangi ke sana. Jadi ada di situ aturannya, boleh anggota keluarga, kepala keluarganya tanyakan itu. Ya. Jangan malah Bapak harus datangi mereka gitu. Jadi ya, Bapak Ibu. Itu dia modelnya satu keluarga sudah didomisili di luar gitu, tapi belum pernah mengurus surat pindah gitu, Pak. Tapi kita takutkan nanti di saat pemilihan dia hadir dan persyaratan cukup kan gitu. Data aja, Pak. Yang penting dia ada data awalnya kan, Pak. Data awalnya sudah ada kan di PT-nya. Ini ada warga yang di DPT tidak terdaftar, tapi dia masih warga. Dia masih punya identitas. Kita tidak tahu dia sudah pernah mengurus langsung ke Capil atau seperti apa. Tapi yang jelas dia pernah mengaku bahwa dia punya identitas Silo Jawa masih. Oh, gini Pak. Kalau kasus seperti itu, tolong Bapak catat namanya siapa, ya kan? Keluarganya siapa. Laporkan ke kami melalui kecamatan agar kami sampaikan kepada Dukcapil, ya. Sebetulnya memang dia masih identitasnya orang Silo Jawa atau enggak kan gitu. Siapa? Nah, kalau kasus-kasus seperti itu Pak, catat aja Pak, segera proaktif Bapak ya. Nah, Pak, kira-kira ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya dari mana ini? Karya Ambalutu ya, silakan Karya Ambalutu. Ya, Karya Ambalutu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Halo. Halo, ya, dengar. Dari Karya Ambalutu, Pak. Karya Ambalutu. Tahapan dalam pembentukan PPDP itu kapan, Pak? Karena juga kan berkaitan dengan honorium mereka. Biasa kan ada tahapan kapan itu dilakukan pencoklitan, itu yang pertama. Kapan pembentukan PPDP. Yang kedua, itu masalah nanti Pak. Misalnya ada satu desa kita, misalnya itu ganda dengan desa juga yang melaksanakan pemilihan kepala desa ini. Itu solusinya gimana coba? Itu solusinya gimana gitu. Kemudian
masalah poin yang ada di slide yang Bapak berikan tadi, juga ingin ada semacam kebingungan kami tuh Pak. Itu tentang kegiatan coklit pemilihan tambahan oleh panitia pemilihan dan PPDP. Itu ada poin 4 di mana penduduk yang berdomisili di desa lokasi pemilihan dan memenuhi syarat tetapi tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk, kartu keluarga, lokasi pemilihan dan tidak terdaftar dalam DPS dapat didaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilihan tambahan dengan melampirkan keterangan dari kepala dusun. Sedangkan di poin 6 itu dijelaskan lagi penduduk yang berdomisili di lokasi pemilih lebih dari 6 bulan kan sudah ada haknya Pak. Kemudian tidak memiliki identitas, kartu tanda penduduk, surat keterangan dan lain itu tidak didaftar. Itu gimana tuh Pak? Mungkin penjelasannya Pak. Mungkin terima kasih itu aja Pak. Oke, terima kasih Karya Marutu. Jadi yang pertama pembentukan PPDP. Pembentukan PPDP itu setelah dilakukan pengumuman DPS, ya Bapak Ibu sekalian, karena itu waktunya cuma 1 bulan itu dianggarkan. Lalu untuk pemilih ganda sama desa Pilkades, contohnya desa A Pilkades, desa B Pilkades, ada 2 pemilih ganda. Nah ini kasus juga harus Bapak Ibu catat. Kalau bisa Bapak Ibu sama panitia desa berkoordinasi untuk memastikan mana datanya yang valid. Namanya kan Bapak harus memvalidasi artinya. Karena pendataan kita ini kan manual Pak. Ada KK-nya, ada KTP-nya, ya. Rata-rata baik kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya itu kartu keluarga mungkin yang lama, ya kan? Sudah diubah namun tidak masih ada fotokopi kartu keluarga yang lama. Nah ini harus dicek valid atau tidak datanya, dia sebenarnya penduduk desa mana. Jangan nanti masing-masing panitia desa, oh saya mendata ini berdasarkan kartu keluarga, sini juga berdasarkan kartu keluarga. Bapak Ibu masing-masing bertahan, panitia nanti hari H nanti jadi masalah Pak. Di sana sini dia bisa nyoblos, desa A bisa nyoblos, desa B bisa coblos. Jadi kalau seperti itu catat Pak, laporkan pada kami agar kami tindak lanjutkan ke Dinas Dukcapil untuk mendata. Dia sebenarnya sekarang saat ini yang valid datanya yang online-nya di mana? Nah, apakah desa A atau desa B? Ya, seperti itu. Lalu masalah domisili 6 bulan tapi dia tidak punya identitas, kok bisa milih kan gitu kan Pak, dengan surat keterangan dari Pak Dusun. Ini yang 6 bulan maksudnya bisa apa? Yang penduduk asli Pak. Jadi dia saya katakan tadi seperti kasus di Erjoman Baru tadi gitu. Dia waktu belum Pilkades ini ikut bapak mamanya, belum punya persyaratan untuk memilih, bapak mamanya cerai, ya kan? Dia tidak punya identitas apa-apa karena identitasnya semua dibawa sama orang tuanya, masing-masing sudah pergi. Nah, dia punya hak pilih atau tidak? Punya, selagi dapat keterangan dari kepala dusunnya menyatakan yang betul dia itu adalah penduduk desanya, asli penduduk desa. Nah, bagaimana Pak? Dia punya KTP, punya KK, punya identitas, ya kan? Tapi dia dan sudah 6 bulan di situ, ya kan? Kok tidak bisa memilih? Ya, walaupun dia sudah setahun Pak tinggal di desa tersebut, lokasi Pilkades, namun dia identitasnya bukan identitas desa lokasi Pilkades, ya nggak boleh Pak, gitu maksudnya Pak Karya Ambalutu. Ya, paham kan? Jadi walaupun dia jangankan 6 bulan, lebih dari 6 bulan
tinggal di desa lokasi Pilkades, tapi KTP KK-nya bukan KTP KK lokasi Pilkades, bukan desa yang melaksanakan Pilkades. Dia tidak boleh didaftar, Pak. Itu maksudnya, bahasanya sudah 6 bulan berdomisili kok tidak bisa ikut Pilkades, nggak bisa ikut jadi pemilih, tidak bisa didaftar. Itu bukan berarti kalau yang punya identitas sudah berdomisili di desa lokasi Pilkades bisa didaftar. Tidak, Pak. Ya kalau lokasinya KTP-nya KTP luar, nggak bisa, Pak. Identitasnya identitas desa bukan lokasi Pilkades tersebut. Jadi seperti itu, Pak, masalah yang poin 6 tadi. Ini siapa nih yang nge-share ini? Iya. Oh, jadi Pak karya baru itu ya masalah untuk 6 bulan domisili kok nggak bisa didaftar gitu. Karena identitasnya bukan identitas desa lokasi Pilkades. Sido Mulyo. Kalau calon kepala desanya dari desa luar, berarti dia tidak punya hak memilih. Ya, dia bisa dipilih, cuman dia tidak bisa memilih. Sido Mulyo, silakan. Sudah aktif, Sido Mulyo. Gimana Sido Mulyo? Sido Mulyo. Air batu. Air batu. Sido Mulyo belum nyambung ini. Halo. Ya, silakan. Pak, dari Desa Pelompongan, Pak, Air Batu. Ya, silakan Air Batu, Desa Pelompongan. Pak, izin yang ingin saya tanyakan pertama, adakah tidak Pak diagendakan oleh Dinas PMD terkait BIMTEK tatap muka, Pak? Karena banyak di aturan, baik itu di Perda atau di Perbuk, yang masih awam kami pahami. Jadi di setiap tahapan itu banyak yang masih belum pahami dan ingin kami tanyakan, Pak, di setiap tahapan yang pertama. Yang kedua, Pak, kita kan sudah membentuk PPDB karena tahapan pemuktaran kan berjalan sampai dengan tanggal 20, sebelum penyusunan sampai dengan tanggal 23. Yang ingin saya tanyakan, karena kawan-kawan PP juga, PPDB menanyakan berapa honorium mereka. Jadi kami belum bisa menjawab terkait itu, Pak. Kemudian, terkait isu yang beredar di masyarakat, bahwasanya ada perbuk terbaru yang belum diundangkan. Apakah itu betul atau tidak, Pak? Karena apa? Karena di bahan sosialisasi Pemdes kemarin pada saat sosialisasi dengan panitia dan masyarakat, di situ juga disebutkan bahwasannya di di Perbuk nomor 28 tahun 2019 itu akan diperbaharui dengan Perbuk nomor 13 tahun 2022. Terima kasih, Pak. Itu saja. Sudah? Ya, Pak. Oke. Jadi BIMTEK langsung nanti ada, Pak. Kita akan laksanakan BIMTEK langsung kepada panitia desa. Sabar saja. Karena nunggu anggarannya juga ini. Kemarin ada hal teknis lah yang belum bisa
dicairkan sehingga masih terkendala. Lalu untuk honor PPDP ada, silakan tanya kepada bendahara desa, Pak. Cuman saya kasih bocoran ya bisalah untuk PPDP. Karena satu PPDP satu TPS ada honornya. Jangan takut kalau besarannya nanti tanya langsung pada bendahara desa, karena bendahara desa yang sudah menyusun berdasarkan rapat kemarin, dan panitia diharapkan proaktif menanyakan kepada desa tentang anggarannya, bagaimana sarannya. Perbuk terbaru kemarin tuh ada rencana memang kita mau apakan, Pak, namun karena sudah dilakukan tahapan, kita tidak sempat lagi untuk melakukan perubahan Perbu, Pak. Kenapa? Tahapan sudah berjalan, Pak. Jadi kita tidak lakukan perubahan Perbu. Yang berkaitan perubahan tersebut itu adalah masalah BPJS Kesehatan, Pak, bagi perangkat desa ataupun kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa atau mencalonkan kepala desa. Bagaimana dengan BPJS-nya? Nah, rencana mau diatur di perubahan Perbu, Pak. Nah, jadi karena sudah berlangsung tahapan, maka nanti akan kami tuangkan tentang BPJS Kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang mencalonkan kepala desa. Itu kami atur tentang BPJS Kesehatannya, supaya ketika mereka cuti, BPJS Kesehatan mereka tetap aktif. Gitu. Mana tahu ada keluarga dari calon kepala desa, perangkat desa ini mencalon atau kades, ada yang sakit. Nah, di aturan Perbu lamanya itu kan, Pak, dia tidak dibayarkan semua. Jadi untuk tahun ini karena ada sistem BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan perangkat desa dan calon kepala desa yang mencalon itu tetap dibayarkan. Nah, itu, Pak, intinya untuk perubahan Perbu itu, Pak. Namun untuk pelaksanaan Pilkades ini kita sudah membuat surat edaran Bupati melihat perkembangan tentang Pilkades ini yang berkaitan dengan yang tidak diatur oleh Perda dan Perbub, sehingga perlu diatur dengan surat edaran Bupati tentang format-format tadi, Pak. Karena dulu 1 TPS, sekarang menjadi 10 TPS, 10 atau lebih atau 2 atau lebih, banyak lebih dari 1 lah. Jadi format-format itu kan pasti berubah, Pak. Jadi itu kita atur di surat edaran Bupati. Jadi untuk BIMTEK langsungnya ada, Pak, tetap ada. Ya, kita akan secepat ini, mungkin di bulan ini juga kita lakukan untuk BIMTEK langsung. Oke, Pak, ya. Untuk itu sudah clear ya. Kita masuk kepada undang Anda nanya lagi nih. Pada mau undang? Ada, ya, Pak. Ya, silakan. Pada Ini pada mau undang, Pak. Ya. Ya, ini Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak, mengenai TPS, Pak. Yang TPS itu, Pak, kan ada maksimumnya 500 orang, Pak. Ya. Di TPS pada mau undang itu yang disediakan 10 TPS, Pak. Nah, misalnya setelah DPT itu ditetapkan ada 5.001 orang, Pak. Gimana solusinya itu, Pak? Lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000. 5.001 orang misalnya, Pak. Yang tersedia di TPS pada Mondang 10 TPS, Pak. Ya, ini jangan Anda sudah dilakukan kemarin. DPT-nya berapa, DPT pilkadanya? DPT-nya sekitar 4.500-an, Pak. DPS-nya, Pak. Oh, ya, Pak, Bapak Ibu, untuk pada Mondang memang kita cadangkan itu untuk tambahan 10% dari jumlah DPT pilkada. Yang mudah-mudahan tidak lebih ya. Mudah-mudahan, Pak, tidak lebih, Pak. Kalau lebih berarti gawat kita merubah anggaran lagi, itulah. Oh iya, Pak, ya. Ya. Sudah sampai mana, Pak? Penyusunan DPS-nya, penyusunan pemilihnya? Masih DPS, Pak, yang dikirim ke kecamatan, Pak. Oh, oke, Pak. Oke, Pak, mana selamat bekerja ya. Jangan izin, Pak. Ya. Izin, Pak. Bertanya tentang pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa udah bisa di sini, Pak, sesinya, Pak. Iya, Bang. Iya, nanti, Pak. Ini habis ini kita masuk tentang pencalonan kepala desa ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak.
Ya Pak, sama-sama. Ya, siap. Oke, siap. Oke ya. Ya, di-unmute semua. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan ada lagi mau tanya? Nggak ada. Ada lagi untuk pemilih ini sudah tidak ada ya? Meranti ya, Meranti. Satu lagi lah untuk Meranti, boleh. Silakan, Meranti. 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 Sunarto Maniso. Silakan Pak Sunarto Maniso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak tadi kan sudah jelaskan tadi mengenai masalah pemilih Pak ya kan. Ada pemilih itu dari salah satu tempat ya Pak. Contohnya kami, contohnya dari Meranti, itu kan ada desa, Kurang kuat ya suaranya. desa pemilih yang melakukan pilkades. Jadi kan ini kan pilkades ini syarat dengan kepentingan Pak kan gitu. Jadi adalah salah satu desa itu dia masuk dalam DPT, namun ada desa yang contoh lah desa yang lain itu mempunyai kepentingan dia ditarik ke desa yang satu lagi Pak dan mengadakan pilkades. Apakah itu boleh begitu? Mana ya? Mana Mas? Kemudian yang kedua itu tadi Bapak sampaikan mengenai dia domisili di desa Meranti kan begitu. Cuman KTP-nya KTP Serdang atau KTP Sebluru. Sebluru itu kan melaksanakan pilkades, sementara untuk Serdang kan tidak pilkades kan begitu Pak. Jadi apakah ada bukti yang harus kita tunjukkan kepada mereka, contoh Sebluru yang melaksanakan pilkades yang ditarik datanya untuk ke Sebluru gitu Pak. Apakah desa Serdang itu dia memilih, apakah boleh mereka melakukan pemilihan di desa Meranti gitu. Terima kasih. Oke, jadi untuk kasus di Meranti ini, kalau dia domisilinya di Sebluru, lokasi pilkades, namun identitasnya masih Serdang, coba catat nicknya, Pak. Nanti kita cek dia, betul kan nicknya itu masih di Serdang. Kalau masih di Serdang, jangan didaftar, Pak. Udah. Karena itu nanti jadi masalah bagi panitia desa. Kenapa? Identitas resmi masih menunjukkan dia bukan desa Sebluru. Walaupun dia sudah berdomisili menetap di Sebluru. Ya. Jadi untuk Meranti seperti itu jawabannya. Kita mau apa lagi nih? Jam 12 pula ini. Bagaimana ini Pak ya? Bapak Ibu? Hah? Ya, stop aja dulu rekornya. Nanti baru masuk tahapan pencalonan. Ya, baik Bapak Ibu. Yang untuk selanjutnya kita masuk pada tahapan pencalonan kepala desa ya. Untuk pencalonan kepala desa ini kita lanjut nanti kalau pas azan kita stop dulu Pak ya, laksanakan istirahat, sholat makan dan sholat zuhur. Kalau stop nanti orang itu masuk lagi gitu, enggak? Iya. Coba apa? Si olkan semua supaya bisa ngomong.
Bapak Ibu, untuk tahapan tentang pemohonan apakah kita lanjutkan nanti setelah istirahat siang? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Siang makan siang. Lanjutlah nanti Pak. Mereka aja dulu Pak. Makan siang dulu ya. Sama masing-masing. Tentukan Pak jam berapa Pak? Berapa? Makan siang kayak mana ini? Aduh. Makan siang minta sama ketua panitia. Yang dulu makan siang. Campuran kan ini kan. Masuk dalam penyusunan ini Pak.